malam. Kembali lagi bersama kami di Talk Borneo. Malam ini kita akan kedatangan tamu dari komunitas budaya Sekayam. Kita lihat, oke, sudah terhubung. Oke, baik. Selamat malam. Malam. Oke, terdengar jelas suaranya, Bang? Siap, jelas Bang. Oke, Ya. baik. Terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Ketua Komunitas Budaya Sekayam yang sudah meluangkan waktunya di malam ini. Oke, Bang, sebelum kita lanjut, persilakan perkenalkan diri dulu, Bang. Baik, saya perkenalkan nama saya biasa dipanggil Pak Teh atau nama aslinya Asin Anwar. Saya di khususnya Kecamatan Sekayam ini sebagai Ketua Komunitas Budaya Sekayam, yang mana oleh teman-teman pada waktu itu ya ditunjuk secara aklamasi lah untuk memimpin komunitas budaya Sekayam ini. Oke, Pak Asin. Biasa dipanggil Pak T ya? Iya, Pak Teh. Di Pak, sosial media saya juga biasa Pak Teh, biasa panggil Pak, Pak Teh, Pak Teh Hasin. Ya, Pak T Asin. Oke. Eh, Bisa diceritakan sekilas tentang komunitas budaya Sekayam, pergerakannya, dan apa saja sih yang sudah dilakukan sejauh ini? baik. Awal mulanya berdirinya komunitas budaya Sekayam ini adalah menjawab eh, kebutuhan masyarakat, terutama Kecamatan Sekayam ini terhadap budaya, terutama anak-anak mudanya. Pada tahun 2018, pada waktu itu kita diminta oleh MABM Kabupaten Sanggau waktu itu melalui MABM Kecamatan Sekayam untuk tampil di acara Paraje. Pada saat itu anak-anak muda di Kecamatan Sekayam ini ingin menampilkan terutama budaya Melayu waktu itu. Setelah pulangnya dari Paraje dari Kabupaten Sanggau, kumpullah kawan-kawan waktu itu. Bagaimana kita mumpung kita udah berkumpul, kita buatkan satu komunitas. Memang agak ribet waktu itu nama-namanya. Nah, nama komunitas akhirnya dibuatlah komunitas budaya Sekayam. Karena kawan-kawan tidak ingin, terutama Melayunya di sini ya, tidak hanya sebagai penonton. Kok kita di tempat kita sendiri yang notabene budaya Melayunya ada, tapi tidak pernah bisa menampilkan budaya Melayu. Maaf bah kok ada. Iya, Oke, siap. jaringan kali. Ya. Berdiri 2018 dan Iya. sekarang sudah di 2022, kurang lebih 4 tahun ya Iya. berjalan. Siap. Nah, Oke. ya dalam perjalanan kita tidak ingin komunitas kita hanya begitu aja. Tentu kita buatkanlah legalitas, kita daftarkan di notaris untuk legalitas. Tercetuslah keinginan kita untuk apa namanya mengangkat satu budaya adat istiadat yang sudah pernah dilakukan oleh orang tua-tua dulu yang namanya mandi sapar. Nah, jadi dari awal itulah komunitas budaya Sekayam ini mulai eksis. Nah, sampai tahun kemarin kita masih tetap mengadakan ritual namanya mandi sapar ya pada bulan Sapar. Dalam perjalanannya komunitas budaya Sekayam sudah menampilkan diri terutama ke pihak-pihak luar, terutama bergabung dengan pihak pemerintah, di mana keinginan pemerintah
bisa menjadikan budaya lokal menjadi aset budaya bangsa. Pada tahun 2019 kita mendapat bantuan alat-alat musik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. Pada waktu itu kita dibantu alat-alat musik. Alhamdulillah sampai sekarang alat-alat musik itu kita pergunakan oleh kawan-kawan untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di Sekayam ini agar tidak lekang oleh waktu. Dan sampai saat ini komunitas budaya Sekayam banyak dipakai terutama di acara perkawinan. Ada palang pintunya, hadrahnya, pantunnya, dan lain sebagainya. Kembali kepada ritual, ritual kita pun sudah diakui dan tercatat di kebudayaan sebagai kegiatan rutin tahunan, yaitu acara Mandi Sapar. Sampai sekarang ini kita masih tetap eksis, Bang. Begitulah mungkin sedikit perjalanan komunitas budaya Sekayam. Oke, cukup panjang juga, Bang ya. Yeah. Dan ini untuk yang di komunitas tersebut, untuk usianya kisaran berapa sampai berapa, Bang, kira-kira? Kalau kita untuk rekrut anggota, kita tidak melihat usia. Tapi pada saat ini, rentang usia yang tergabung pada kita di antara umur 17 sampai dengan 40-an. Ada tergabung. Bahkan ada senior kita juga yang udah masih anak muda semua ya, Bang ya? Iya, ada senior kita juga yang mungkin di atas 60-an masih bisa ikut juga di kita. Terus untuk yang agenda tahunan Mandi Sapar, itu dilakukan setiap bulan berapa tuh, Bang? Kita tiap tahunnya pada saat bulan Sapar. Kebetulan agenda bulan Sapar itu kemarin bertepatan di bulan September. Jadi kita mengikuti agenda bulan Islam, yaitu di bulan Sapar. Berarti untuk ininya bulannya tergantung kembali lagi. Untuk tahun 2023, perkiraan bulan berapa, Bang? Dilaksanakan Untuk lagi. tahun 2023 kita perkirakan di bulan Agustus. Tapi kita udah ini dengan pihak pemerintah terkait dengan pengagendaan, kemungkinan kita di tahun 2023 itu tetap di bulan September. Dan sedikit ada info bahwa acara Mandi Sapar kita mulai tahun ini dan berikutnya kita ubah menjadi Mandi Daun Sabang. Karena karena Mandi Sapar itu udah banyak dipakai di daerah-daerah lain. Jadi kita untuk lebih mengeksiskan bahwa Mandi Sapar itu kita ubah menjadi Mandi Daun Sabang, dan itu kita udah daftarkan juga ke dinas terkait, yaitu kebudayaan. Mandi Daun Sabang, oke. Berarti diperkirakan tahun ini tetap di bulan September, Bang ya? Tetap di bulan September. Karena kita udah dimasukkan oleh pihak pemerintah kabupaten, yaitu agenda termasuk agenda kabupaten juga. Jadi mengikuti penganggaran. Kalau kita mengikuti acara bulan Islam terkait sulitnya dari penganggaran nanti dari pihak pemerintahnya. Tapi kita untuk 2023 kita belum tahu karena proposal kita belum masuk juga ke. Ya, belum. Apakah kita masih dibantu? Walaupun kita tidak dibantu, seperti tahun-tahun sebelumnya, kita tetap melaksanakannya. Kita mandiri, biasanya iuran untuk kawan-kawan. Ya, kita melaksanakannya sesuai anggaran. Anggarannya besar ya, kita adakan besar. Anggarannya kecil ya, kita adakan. Intinya ritualnya tetap kita laksanakan. Ini khusus untuk teman-teman yang pendengar Talk Borneo, ini salah satu gerakan yang sangat positif. Tanpa, ibaratnya kita butuh bantuan dari luar, tapi tanpa bantuan kegiatan kebudayaan tetap berjalan. Karena pada hakikatnya budaya itu adalah milik kita. Silakan orang lain bantu, tapi tetap dilaksanakan. Begitu, Bang?
Iya benar, karena tujuan kita bukan mencari bantuan, tujuan kita melestarikan dan budaya. Ya alhamdulillah kalau memang pihak pemerintah mau memperhatikan kita, ya, bahkan pihak swasta ada yang mau memperhatikan, membantu kita, kita selalu terbuka. Nah, tanpa bantuan kita anak-anak muda di sini tetap selalu eksis melestarikan budaya. Nah, karena Oke. menjawab tantangan selama ini kita lihat anak-anak sekarang ini banyak terpengaruh oleh media-media sosial termasuk game. Game itu bukan negatif, tapi paling tidak kita tidak meninggalkan budaya-budaya kita. Oh. Ini sekarang memang kendala di setiap daerah memang kembali lagi penganggaran Bang ya. Dan sebagian kelompok masyarakat eh, bergerak ketika ada dana. Dan tidak semuanya seperti eh, komunitas budaya Sekayam. Dan ini sebenarnya contoh yang baik positif juga. Nah, Bang, ketika kita mau melihat proses acara mandi Sapar atau mandi Sabang, itu dari mana kita bisa dapat informasi kegiatannya, Bang? Biasanya kita teman-teman di humas kita, terutama bagian IT ya, 1 bulan sebelum acara itu mereka udah booming mempromosikan di media sosial baik di IG, Facebook dan lain sebagainya. Biasanya teman-teman itu udah booming. Nah, sebulan sebelumnya kita udah buat ini, buat template promosi bahwa kita di tanggal ini kita akan mengadakan acara Mandi Daun Sabang. Dan alhamdulillah dukungan masyarakat setiap kita mengadakan acara tersebut, masyarakat sangat antusias. Nah, terutama tanpa perlu kita minta, biasanya mereka datang, ada yang membawa makanan sendiri. Nah, terbukti kita tahun ini di lokasi wisata Padang Pangeran, itu sangat luar biasa antusias, baik dari masyarakat sekitar, bahkan dari luar Kecamatan Sekayam pun mereka banyak yang hadir. Oh, luar biasa nih. Dan kalau saya pribadi baru pertama kali dengar mandi sapar ini, Bang. Sebelumnya kita dapat Dan informasi dari Bang Diman, ya, iya, salah satu senior kita juga, yang juga iya, mungkin benar. jadi bagian dari komunitas budaya Sekayam, yang Iya, sering bagi informasi. iya benar. Iya. Nah, untuk ini Bang, untuk media sosial mungkin bisa dipromosikan di sini Bang. Apa nama media sosial dari komunitas budaya Sekayam? Mungkin bisa di IG kita tag aja Komunitas Budaya Sekayam atau di Facebooknya Komunitas Budaya Sekayam. Nah kan di channel YouTube-nya juga ada Komunitas Budaya Sekayam. Budaya Nah, Sekayam. cuman mungkin karena kesibukan admin, kita belum terlalu eksis lah di media sosial untuk promosi-promosi itu. Mungkin masih belum banyak dikenal. Tapi untuk sekitar Kecamatan Sekayam ini, komunitas budaya Sekayam sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Nah, terbukti setiap ada acara perkawinan, mereka selalu datang ke kita minta bantuan kita untuk mengisi acara. Oh, ramai. Seru sekali. Untuk kontak personnya juga ada di ini, komunitas budaya Sekayam Bang. Untuk kontak person ada, ya, di terutama Bang Suwardiman termasuk kita bisa jadikan kontak person juga. Dan juga di IG saya juga bisa sebagai kontak person dan teman-teman lainnya. Oke. Nanti setelah ini akan kita bantu promosikan Bang. Siap, Dan kebetulan terima kasih Bang. untuk pergerakan di komunitas Talk Borneo, sebenarnya kita lebih ke promosi Bang. Karena Oh begitu, kalau ya. kalau di komunitas kita namanya komunitas, tapi orang-orang di dalamnya tidak terlalu banyak yang bergerak. Sejauh ini sedikit cerita tentang komunitas Talk Borneo. Sejauh ini kami bergerak hanya ada 5 orang. 5 orang yang aktif 2-3 orang ya. Seperti kendalanya organisasi, kita juga tidak bisa memaksakan karena organisasi sosial. Iya, benar. Dan puji Tuhan kita di 2-3 tahun terakhir tadi bantu juga dari kementerian melalui program penggiat budaya sama seperti Bang Liman, dan situ kita bisa bergerak. Luar biasa. Memang ya benar Bang.
Dimana yang namanya komunitas, terutama juga seperti komunitas budaya Sekayam. Kami tidak membatasi anggota dan bahkan apabila anggota yang lain tidak hadir, bahkan cukup pengurus inti aja yang namanya komunitas tetap bisa jalan. Nah, karena kita bukan organisasi massa, begitu juga bang. Nah, Oke. Dan ini juga eh, pembelajaran untuk kita semua. Memang memajukan budaya harus memang tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Betul tidak, Om? benar. Nah, ya dalam arti orang-orang yang benar mengharapkan bahwa untuk menyukai kebudayaan itu bukan mencari penghasilan dari situ. Cuman alangkah baiknya dari budaya itu bisa kita menghidupkan orang-orang yang kemungkinan mencari pekerjaan. Karena tidak menutup kemungkinan banyak orang-orang yang bekerja mengharapkan dari penghasilan dari budaya. Nah, seperti seniman, dan dia berhidup dari seninya. Nah, gitu kan. Begitu juga di budaya. Tapi kita bukan berarti di komunitas budaya ini kita mencari penghasilan di situ, bukan. Nah, kita semata-mata memang ingin melestarikan budaya-budaya yang orang-orang terdahulu pernah melakukannya. Ya, pemerintah juga mengharapkan seperti itu dari masyarakat, jangan sampai budaya-budaya daerah ini hilang dan dijadikan bahkan diambil oleh pihak luar. Nah, itu yang maunya pemerintah, dan kita sangat mendukung program pemerintah tersebut. Oh, ini keren sekali ini. Mungkin lain waktu kita bisa berkunjung ke Sekayam, bisa ngobrol langsung, Bang, ya. Siap bang, siap. Kita selalu membuka pintu yang lebar untuk yang berkunjung ke kita untuk berbagi informasi. Oke. Nah, oke, sebentar. Nah, Bang, karena perjalanan setiap organisasi kan pasti tidak mulus nih. Mungkin selama dari 2018, gimana sih, Bang, untuk mempertahankan eksistensi dari komunitas budaya Sekayam? Ya, yang namanya komunitas ya tidak ada yang mulus. Tentu ada pasang surutnya. Cuman di dalam komunitas budaya Sekayam, kita selalu menempatkan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Kita salah satunya, saya sebagai ketua, saya memanage organisasi ini bagaimana kawan-kawan bisa eksis. Nah, begitu juga kan kawan-kawan yang lain, dia punya keahlian di mana, dia memanage dirinya. Jadi tidak ada yang merasa di terlalu terlalu ditinggikan. Jadi kita sama rata di komunitas itu. Saya sebagai ketua tidak merasa sebagai petinggi, begitu juga yang lainnya. Jadi kita sama-sama. Hanya sebatas kita di sistem organisasinya saja, bahwa ada ketua, sekretaris, dan bendahara gitu. Tapi di dalam perjalanannya, nah, kita semua anggota kita anggap sama. Apapun eh, apapun ide-ide dari kawan-kawan selalu kita terima dan kita lakukan bersama-sama. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih tetap eksis karena kita tidak mengedepankan keegoan pribadi masing-masing. Oh, ini tips yang luar biasa nih, Bang. Karena memang banyak juga organisasi baru berdiri setahun, 2 tahun, tenggelam terkait dengan budaya. Nah, untuk Sanggar sendiri di Sekayam yang tergabung di komunitas budaya Sekayam itu berapa banyak, Bang? Atau maksudnya anggotanya saat ini kira-kira jumlahnya berapa banyak? Kalau anggota yang aktif mungkin sekitar 20-an bang. Nah, kalau untuk yang pasif mungkin hampir 100. Nah, yang aktif kita memang sering kumpul tiap malam, biasanya di rumah saya atau di rumah Diman dan yang sebagainya. Itu biasanya belasan orang, itu yang aktif. Tapi begitu kita ada acara besar, barulah anggota-anggota yang lain itu kita panggil, begitu bang. Wow. Jumlah yang
Ramai juga deh Bang. Iya. Oke. Oke. Nah, Bang, mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu. Karena kebetulan malam ini juga ada yang mau dilanjutkan untuk di kegiatan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih untuk kembali mengucapkan terima kasih telah bergabung. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, Bang. Siap, sama-sama Bang. Selalu eksis Oke, Bang. baik. Oke, yuk. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Yuk, Bye. sama-sama.